9 Maret 2023, mereka bertiga belusukan ke pesawahan. Dua berpakaian kemeja putih sederhana dan satu memakai seragam dinas. Ya, Ganjar dan Prabowo menemani Pak Jokowi dalam panen raya di Kebumen, Jawa Tengah. Memang bagi Jokowi itu pertemuan kebetulan aja. Aduh, bisa aja nih Pak D. Ya, kebetulan Prabowo lagi mau kunjungan kerja ke Magelang. Dia langsung diajak bareng sama Pak Jokowi turun di Kulon Progo dan lanjut belusukan ke Kebumen. Nah, Ganjar Pranowo memang sudah standby di lokasi karena mempersiapkan semuanya sebagai Gubernur Jawa Tengah. Itu biasa. Ada presiden datang ke provinsi, ya gubernur harus satset. Ya, dan memang Ganjar satset orangnya. Jokowi juga menambahkan, Prabowo sebagai Menhan perlu tahu kisah suksesnya ketahanan pangan di Kebumen. Karena Prabowo punya tugas membangun food estate katanya di Kalimantan Tengah. Sekali lagi, seakan semua itu memang kebetulan saja. Tapi apakah ini semua kebetulan? Atau ada hal-hal besar dalam kunjungan yang bikin heboh dan memberi angin baik bagi kapal-kapal yang mau maju di Pilpres 2024 itu? Pantengin sampai kelar ya. Kita kembali setelah yang satu ini. Bletak! Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut Taliban. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan. Letak. Beberapa waktu setelah belusukan tiga tokoh itu di Kebumen, wacana duet Prabowo dan Ganjar malah makin meriah. Di medsos, di warkop, di berbagai ruang diskusi, nama dua tokoh ini langsung viral dibicarakan. 3 hari setelah peristiwa belusukan, rumor-rumor mulai merebak. Nah, Hasim Joyo Hadikusumo, adik Prabowo, yang jadi Dewan Pembina Gerindra, bilang kalau dia tak mau kalau Prabowo hanya jadi cawapres dari Ganjar katanya. Dengan agak keburu-buru, Hasim langsung menyimpulkan kalau Ganjar mau dia bisa saja diduetkan jadi wakil Prabowo. Itu maunya Hasim ya. Padahal Ganjar itu kan kader PDI Perjuangan. Artinya, dia punya skema yang jelas untuk nyalon. Nggak bisa Bim salah Bim ditembak secara mendadak untuk jadi cawapresnya Prabowo. Nah, menurut Hasim, Prabowo itu jauh lebih senior, 15 tahun lebih tua dari Ganjar. Dan konon lebih banyak pengalamannya. Keinginan Hasim itu dilempar pada forum deklarasi Prabowo Mania 08. Entah badai apa yang memantik kehebohan di Menteng, tapi pernyataan Hasim malah bikin geger. Pernyataan itu juga seolah jadi pernyataan terbuka yang gamblang dan sepihak. Padahal sebelumnya mungkin proses dialog antara PDI Perjuangan dan Gerindra belum menghasilkan banyak kesepakatan. Belum ada omongan yang serius lah, kira-kira begitu ya. Nah, sehari setelah Hasim bikin geger, Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristianto, langsung merespon. Dia menegaskan kalau sosok capres yang nanti akan diusung haruslah dari PDI Perjuangan. Ini nggak bisa ditawar-tawar dengan banyak alasan. Karena penawaran kerjasama Gerindra dan PDI Perjuangan itu dimulai asal-usulnya dari PDIP. Suara tegas Hasto dari Sentul itu, Bogor ya, menggema jauh sampai kantornya Gerindra. Hasto secara serius menegaskan kalau kesepakatan itu harus dibangun dalam kerjasama yang senada. Dalam setiap langkah politik harus ada kesepakatan bersama. Nggak bisa main klaim sendiri secara sepihak. Kira-kira begitu. Sebenarnya dari PDIP sendiri sudah jelas dan terang benderang sejak Bu Megawati berpidato hebat di hari ulang tahun ke-50 PDI Perjuangan yang baru lalu bahwa kader PDIP haruslah dari partai sendiri. Atau istilahnya capres dari PDIP itu pasti kader sendiri. Kira-kira begitulah. Nah, ketegasan suara Megawati itu bahkan masih terdengar. Karena suara itu lahir dari prinsip politik yang matang. Idealisme PDI Perjuangan benar-benar tinggi, meski parpol lain di kanan dan kiri mulai comot-comot tokoh populis.
Tujuannya biar instan dan singkat mereka bisa menang di 2024. Padahal kader instan itu bukan gemblengan partai. Dia tak lahir dari proses pendidikan politik. Dalam hal ini jelas, kalau PDIP sangat berpijak pada kaderisasi politik yang matang. Kaderisasi yang kuat dari tatanan akar rumput di desa-desa sampai tingkat nasional adalah kekuatan PDI Perjuangan. Seperti Ganjar Pranowo, sudah jelas dia kader dari tingkat terkecil di kabupaten dan kota, lalu naik ke provinsi hingga ia berhasil meraih simpati tingkat nasional. Komitmen politik PDIP ini sangat kontras dengan kaderisasi pemimpin politik yang mirip cara masak mie instan. Tinggal comot, tinggal rebus, dan langsung hap. PDIP nggak mau ikutan tren seperti partai-partai lain. Kerja hebat dan prestasi Ganjar hari ini ditentukan oleh proses panjang menempa ilmu, berjumpa dengan rakyat, dan berproses. Daya juang dan militansi seorang memang satu-satunya hal yang tak akan pernah bisa dibohongi. Dalam heboh wacana Ganjar Prabowo ini, tampak tak hanya Mas Hasto dan Hasim saja yang bicara. Ganjar juga ikut bicara. Nah, dalam sebuah wawancara ia malah guyon kalau dia ingin diduetkan dengan Ahmad Albar. Mau nyanyi duet dengan musisi besar itu katanya. Bernyanyilah dia tentang dunia ini panggung sandiwara. Kemarin kita juga nonton itu di Solo ya. Nah, Ganjar memang terlihat nggak mau pusing dan berkomentar soal isu-isu heboh ini. Ia malah menyampaikan ingin fokus mengurusi musyawarah rencana pembangunan atau Musrembang Jawa Tengah. Memang Ganjar ini sangat low profile dan tidak mau terjebak isu-isu yang viral atau heboh. Ia tahu kalau saat ini ia masih diberi tanggung jawab besar dari rakyat Jawa Tengah. Ya kan? Sekali lagi, daya juang, komitmen, dan militansinya terlihat jelas. Itu Ganjar. Nah, dari kunjungan 9 Maret sampai heboh-heboh hari ini, tampaknya dialog dan ketegasan prinsip itu menjadi hal yang paling utama loh. Politik itu bukan cuma soal kekuasaan saja, tapi soal prinsip yang sangat mendasar. Prinsip itu bahkan dijaga dalam proses sejarah yang panjang. Ada pengorbanan luar biasa untuk menjaga sebuah prinsip tetap hidup. Nyawa sebuah partai politik adalah prinsip. Dari wacana Ganjar Prabowo agaknya terlihat prinsip itu perlu saling dipahami satu sama lain. Ada urgensi untuk saling berdialog. Tak bisa ada orang yang cuma bicara dan menyatakan sikap tanpa benar-benar membangun dialog. Prinsip itu juga yang jadi dasar untuk membedakan mana politik yang cuma jualan muka tokoh populis dan mana politik yang dibangun dari gemblengan kaderisasi yang mengakar. Entah Ganjar atau Prabowo yang menempati posisi RI 1, dalam peristiwa ini kita melihat ketegasan dan harga sebuah prinsip. Apapun wacana untuk mencalonkan capres-cawapres nanti, rakyat Indonesia hari ini sudah cerdas. Pada akhirnya, rakyat akan membedakan dan melihat secara kritis manakah calon pemimpin yang sesuai hatinya, mana calon pemimpin bangsa yang mewakili harapan dan suara-suaranya. Saya Mas Jopre. Salam letak. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut Taliban. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan. Letak.